Di edisi kali ini saya pengen ngobrol dengan teman saya, salah satu teman saya yang udah lama dia tinggal di Batam dan dia juga berkecimpung dalam banyak hal. Dia seorang pengajar, guru juga dan aktif di sebuah organisasi. Dan kita akan bahas tentang pemilihan pilkada atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Batam tahun 2024. Tanpa nunggu lama-lama kita panggilkan aja. Ini dia, Pak Doni Barasa. Gimana kabar Pak? Luar biasa Sehat? baik, sehat, sehat, sehat. Sehat ya. Semua pekerjaan aman? Aman, 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 aman. Aman ya. Aman. Jadi kita sebelum lebih dalam nih ngobrol tentang pilkada Batam ya, kita fokus di Kota Batam aja dulu. Iyalah. Oh bahas Kan yang kita tinggal di Kota Batam. iya yang lain ya. Asli dari Oh, saya aslinya dari Provinsi Aceh. nama kabupaten atau kotanya lah. Kabupaten itu kita kota Sebulu Salam. Subuh Salam. Iya. Oh, saya itu familiar sekali sih. Ya, Sebulu Salam itu dulu Aceh Singkil itu atau Aceh Selatan, Pak. Tapi udah masuk provinsi Aceh lah kalian ya. Ya, ada Provinsi Aceh. Oh iya iya, daerah Aceh ya. Dekat ke Medan itu, nggak pala jauh lah. Ya, dari tempat saya ke Kota Medan itu 8 Jam. 6 7 Jam ya. tergantung kelancaran lalu lintas. Oh, dari Subuh Salam kemudian pindahlah merantaulah ke Kota Batam Kota ini, ke Batam. Tanah Melayu. Udah berapa lama di Batam? Tahun 2014, tahun 2015 awal Februari. Sampai di sini. 2015, sekarang 2024. Ya, Berarti sekitar kurang lebih 9. 9 mau ke 10 lah. 9 atau 10 tahun ya. Ntar lagi 24 udah mau habis ya. Iya. 9 Kita buatlah 9 tahun. 9 tahun lah ya. Oh, 9 tahun di Kota Batam udah menguasai tentang Batam ini kayaknya. Sebulan aja udah dikuasai Batam ini kayaknya. Nggak luas kan? Bukan jalan-jalannya maksudnya, bukan. dalam berbagai aspek. Oh. Misalnya dunia ekonominya, pejabat-pejabatnya, pemerintahannya gitu. Kalau untuk awal-awal enggak lah ya. Kita masih mencari jati diri juga kan. Masih Kemudian ya. nyari kerja juga agak susah juga kan. Sekarang ini ya. Karena kemarin itu saya kan bawa gelar S1 Ah, keguruan. ah, Nah, kalau jadi guru di Kota Batam memang banyak pilihan. ya, Tapi gaji yang banyak yang miris. Nah, gitu. iya, iya, iya. Apa tadi gaji yang miris ya? Kita Ini ngomong politik dulu kita. itu bisa diangkat juga itu nanti ya, gaji yang miris itu. Dari Subuh Salam ya, Subuh Salam ke Kota Batam dengan 9 tahun di sini. Melihat Kota Batam, apa aja sih yang ada di Batam baru-baru ini aja lah ya, yang fenomena atau mungkin bisa dikatakan sebuah kekurangan kita yang ada di Kota Batam yang perlu kita benahi. Khususnya ini PR besar buat pemerintah kita, pejabat-pejabat kita yang ada di tingkat Kota Batam ini. Boleh disebutin nggak apa yang harus kita benahi? Yang pertama itu kan karena saya sering ke sana kemari itu parkir liar ini loh. Parkir liar. Iya. Oke, satu parkir liar. Terus kemacetan. Oke, apakah Batam udah termasuk macet nih? Macet menurut saya. Macet. Walaupun Kalau kita bandingkan sama kota-kota besar di Pulau Jawa sana. kalau dibandingkan dengan kota saya Subuh Salam, Batam macet. Kalau Batam diadu sama Bandung, Jakarta gitu. Kalau Jakarta atau kota Medan ya, Atau Medan gitu. ini lebih bagus Batam lah. Oh iya, iya. Kita macetnya mungkin nggak nyampe beberapa jam udah balik lagi kan. Oh iya. Karena rawan-rawannya pas jam kepulangan Jam sibuk lah ya. Nah, kepulangan kerja dan keberangkatan aja. Tapi menurut versi Pak Domi Barasa itu sudah macet. Iya macet kenapa? Karena memang kendaraan pribadi yang begitu berlimpah di Kota Batam ini. Karena kan mobil-mobil agak lumayan murah kan. Iya, iya, iya. Dengan harga 20 juta mungkin sedan udah dapat. Hmm. Ya menurut saya kemacetan juga perlu Kemacetan. Tapi kan udah mulai ada perbaikan dari sekarang. Lebaran jalan. Yang hal lain ada? Banjir. Banjir. Oh, baru-baru ini ya? Iya banjir. Kenapa gitu menurut Pak Domi, hujan sebentar aja dikit banjir? Itu penyebabnya apa aja nih? Karena memang terlalu banyak perumahan dibangun dan ruko-ruko. Jadi semua tempat itu udah menjadi tempat pemukiman. Jadi nggak ada lagi ada tempat peresapan air kan, hujan ya. Terus tumbuh-tumbuhan tanaman nggak ada lagi ya? Kadang ada satu tempat itu dia udah kayak lengkungan, terus nggak ada tempat pembuangan kemana gitu. Jadi air itu menggenang di sana saja. Kayak banjir. Ya, karena mau dibuang kemana? Sedangkan tempat itu yang paling rendah kan. Jadi menjadi kolam kan, atau jadi danau dadakan. Gitu. Iya. Itu salah siapa? Siapa yang kita salahkan? Tuhan, pemerintah, masyarakat, atau siapa nih?
Tuhan nggak mungkin ya. Tuhan menciptakan Karena baik. netizen Indonesia banyak menyalahkan Tuhan kalau kita lihat komen-komen di medsos itu. Tuhan nggak bisa disalahkan. Tapi kalau pemerintah, ya kan pemerintah yang mengatur tata kota, Iya. yang memberikan apa namanya, Solusi atau solusi kebijakan. ya, kebijakan yang memberikan lahan ini dipakai dan sebagainya kan mereka yang punya kewenangan untuk mengatur ini dibangun apa dan sebagainya. Karena kan kita punya namanya BP Batam kan. Iya. Segala sesuatu kan pertanahan mereka yang buat kan. Iya. Jadi kita nggak punya hak tanah di sini kan kayak gitu. Kita hanya punya izin mendirikan bangunan atau izin memakai beberapa tahun dan sebagainya. Jadi ya kembali ke pemerintah. Kan mereka punya ahli-ahli strategi kan di sana kan. Iya, ada Sehingga staf mereka ahlinya lah. ini harusnya dipergunakan untuk kawasan industri, pemukiman dan sebagainya gitu. Ya kalau mereka banjir ya jangan menyalahkan kita dong, masyarakat. Karena masyarakat misalkan kita beli rumah ya kita wajar beli rumah di sana. Karena Iya, itu yang murah kan, subsidi dan sebagainya. Saya ya pemerintah sih yang Balik ke pertama. pemerintah ya. Saya setuju sih. Sebenarnya mau kota, mau negara, mau maju menjadi Iya. sebuah kota yang maju, yang aman, sejahtera, rukun, teknologi canggih segala macamnya, ya memang tongkatnya itu di pemerintah gitu Iya. loh. Iya kan? Kayak kita lah misalnya, kita mau disalahkan masyarakat, masyarakat bisa apa gitu? Bisa apa gitu? Dia kerja pulang kerja jam 7 pulang jam 7 terus dia mau ngapain? Apa yang dia bisa ngerusak negara ini? Nggak bisa. Iya, Dia, iya. dia mikirin keluarganya udah susah, gimana merusak negara kan? Benar. Yang merusak itu adalah yang ngambil keputusan, yang Yes. memutuskan sesuatu. Ya, siapa yang memutuskan ya pemerintah, Pemerintah kita ya. kepala daerah atau anggota-anggota DPR yang duduk di sana kan. Iya. Mereka yang punya kebijakan. Raih posisi tinggi ya. Baru kemudian yang selanjutnya itu sampah. Oh, ini aku agak unik nih. Coba ceritakan versi dari Pak Domi dulu nih masalah sampah nih. Sampah yang saya mau lihat armadanya dulu. Iya, truk sampahnya. Iya, terus sampahnya itu banyak yang jelek banget. Tidak layak pakai. Tidak layak pakai lagi. Kemudian sampah itu bertumpuk di sana tanpa ada nggak ada ide gitu bagaimana membuat sampah ini bermanfaat. Atau diolah gitu Iya, kan? diolah ini ditumpuk-tumpuk saja, ini kan dekat dari sini kan. Jadi baunya luar biasa. Gitu. Jadi misalnya sampah ini dan memang ya sampah plastik kita kayaknya di Batam ini entah berapa ton satu hari kan. Karena penggunaan sampah plastik ini sangat luar biasa banyak. Iya. Segala sesuatu kita gosip sesuatu pasti menggunakan plastik. Iya. Ya sebesar apapun pembuangan sampah atau TPA ya nggak akan mampu menampung begitu banyaknya. Belum lagi makin hari setiap hari jumlah penduduk tambah Kita. karena dua anak gitu kan. Iya, pasti kan. iya. Berarti konsumsi plastik juga pasti akan naik, Banyak, akan nambah gitu. Iya, sampah juga menjadi sebuah sorotan untuk saya. Itu PR juga ya. Sampah, kemudian kejahatan. Oh, ini yang baru-baru ini, begal ini Pak. Kejahatan di Kota Batam ini mulai balik lagi, kayak muncul lagi kan, ada kemarin di Mata Kucing, tebas lehernya. Di sini Seladi, ada yang di mobil juga di sayap juga itu perempuan. Iya, betul. Ya, banyak hal-hal yang menurut saya itu tindak kriminal di Kota Batam ini luar biasa sangat parah. Kemarin ada juga di Tanjung Uncang yang dibunuh perempuan. Iya, benar. Dia penjual Gorengan gitu. Iya. Misalnya itu kayaknya selain di Batam ini kematian itu ya karena tindak kriminal. Baru yang selanjutnya itu lalu lintas, Pak. Lalu lintas Batam kira-kira menyeramkan menurut saya. Ya saya kalau bawa motor itu hati-hati banget loh. Apalagi di daerah Batu Haji ya. Iya. Ini khusus Batu Haji nih, wih. Menyeramkan. Bagi saya itu kayak saya itu lagi ada di, kan ada kalau kita masuk pasar malam ada tong setan apa? Iya, kita lagi di dalam situ. Iya, benar. Silap dikit kena kita. nyawa melayang ya. Karena setiap hari berita ada yang kecelakaan gitu. Jadi menurut saya kematian paling besar di Kota Batam kecelakaan. Nggak hanya di Batam. Iya, gitu. Indonesia. Ya. Makanya kematian tertinggi itu secara data itu disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas kan. Lalu lintas gitu. Banyak sih PR-PR yang harus diselesaikan di Kota Batam ini. Selain juga, tapi nggak tahu ya kalau toleransi menurut saya agak lumayan. Tapi kalau saya dengar juga ada kan yang penolakan pendidikan gereja kan. Iya. Juga, kan. Intoleransi ya. Intoleransi juga masih udah mulai muncul. Kemudian beberapa kali saya dengar ada beberapa teroris yang ditangkap di Kota Batam. Baru pejabat negara atau pengaman negara misalkan polisi, saya pernah dengar justru mereka yang menyebarkan narkoba. Oh,
Iya, yang viral-viral Iya, ini ya. jadi Iya, iya. mereka polisi tapi mereka pula yang menjadi Pelakunya. pelaku kan menggunakan narkoba ke masyarakat. Jadi siapa lagi yang kita percaya nih Nggak gitu? tahu gitu. Jadi ya banyak PR itu. Banyak kali ya Banyak banget. di Batam Makanya, ini ya. makanya untuk tahun 2024 ini pilihlah calon wali kota yang ya bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, kira-kira itulah dengan semua permasalahan yang ada di Kota Batam ini nih. Sebelum lanjut ya, aku yang paling kuingat nih masalah sampah. Itu parkir dan sampah. Ini versi aku dulu nih. Ya. Aku naik motor, pakai helm, ada kacanya. Di depanku mobil sampah, truk sampah. Itu sampah yang kecil-kecil berterbangan kena ke mukaku. Iya. Untung helmku pakai kaca. Kalau nggak udah kena nih ke mataku. Itu lebih dari 1 kali selama saya tinggal di Batam. Sampai parkir liar yang bukan tempatnya pun ada tukang parkir. Jaket atau ranselnya pun nggak ada gitu. Nah itu banyak kali parkir liar. Saya rasa kalau pendapat dari saya nih sebagai masyarakat awam ya, rakyat jelata, yang memimpin Kota Batam ini harus memang bertangan besi kayaknya. Harus keras tegas gitu. Ya harus lah, karena memang kita bilang masyarakat kita kan memang ada yang harus begitu kan. Iya benar. Kalau lembek-lembek nggak mempan kayaknya ya. Kita kayaknya rata-rata masih seperti itu. Iya. Benar sih kata Bapak tadi, Bapak guru ya. Sampah di tepi jalan dibuang, sering kali saya lihat. Oh iya. Banyak. Sebenarnya kalau kita membahas kenakalan remaja juga di Batam ini luar biasa. Iya Itu juga. artinya ya banyak sih hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi itulah yang urgent yang kasat mata yang kita lihat ya. Di kenakalan remaja, saya pernah nongkrong di Muka Kuning. Anak-anak SMP, SMA itu ngerokok, sebenarnya kaki diangkat. SMP. Ya. Masih pakai seragam di situ. Seragam. Oh. Ya ada nama sekolahnya pun di logo bajunya itu ya. Makanya saya berharap pemerintah itu ada satgas lah, dibuat satgas untuk memberantas anak-anak seperti itu. Saya mau salah satu. Jadi petugasnya. Jadi saya punya dikasih wewenang untuk menegur anak-anak seperti itu. Saya mau, karena polisi kita nggak ada juga kan. Kalau PP bukan itu yang ditegur, justru yang lain-lain. Iya benar. Sesuai itu kan, maksudnya anak-anak zaman sekarang ini kalau nggak dikerasin ya susah. Susah nggak jadi itu. Padahal mereka yang jadi generasi penerus kan. Makanya saya berharap ada satgas khusus untuk namanya kayak sweeping lah ya anak-anak. Sweeping, pengawasan ya. Jadi kita punya hak, mereka lawan ya kita punya hak, kita bisa penjarakan mereka. Ya buat perdanya lah, ya, gitu. buat undang-undangnya gitu. Harus ada sih. Dengan banyak kasus ini, fenomena kekurangan kita yang di Batam. Sebentar lagi kan mau pilkada tuh. Iya, wali kota. Kapan tuh pilkada kita? 27 November 2024. Bentar lagi dong ya? Ya ini udah masa kampanye. Kampanye 25 September sampai 23 November. Masa kampanye. Oh, kurang lebih 2 bulan lagi lah pilkada itu. Karena mereka udah dapat nomor urut lah ya. Iya, nomor urut sudah dapat. Kan cuma 2 calon aja. 2 calon aja. 1 dan 2. Dari yang 2 calon ini, kenal nih nama-namanya. Nama-namanya aja. Namanya kenal. Yang pertama siapa nih? Itu Nuryanto dengan Hardi Slamet Hud. Disingkat, ada singkatan itu kan? Nadine. Yang kedua? Yang kedua itu Amsakar Ahmad dengan Claudia Lee Chandra. LCC disingkat. Tapi kalau singkatan mereka itu asli. Berarti 2 pasangan aja ya? 2 pasangan aja. 4 orang. Dari 2 pasangan ini, dari keempat orang ini, calon pejabat-pejabat kepala daerah kita, yang lebih Bapak kenal siapa? Kalau kita bilang kelas personal sih enggak, tapi karena pernah ketemu juga kan, kayak Pak Amsakar Ahmad pernah kita diskusi gitu kan. Maksudnya saya dengar dia langsung ngomong di depan saya gitu. Pak Nuryanto juga pernah, karena Pak Amsakar ini kan dia memang sudah wakil wali kota 2 periode. Dia wakil wali kota, sekarang dia masih wali kota kan. Sedangkan Pak Nuryanto adalah ketua DPRD Kota Batam. Tapi kalau wakil Pak Nuryanto ini Pak Hardi Slamet, dia DPD RI. Tapi kantornya di Jakarta kayaknya, atau dia mewakili Kepulauan Riau. Oh iya, DPD RI ya. Kalau Li Claudia ini gimana? Dia itu sebenarnya sekarang itu wakil ketua DPRD Tangerang. Sekarang masih aktif. Oh masih. Habis periodenya kapan? Tahun ini kayaknya. Oh. Kan kemarin pemilihan kan. Oh. Tapi katanya dia asli Lingga. Kelahiran Lingga. Mungkin merantau ke Tangerang lah ya. Dia di sana sebagai ketua DPP Gerindra kalau apa gitu. Ketua
DPD-nya di situ lah ya di Tangerang. Iya, iya, iya. Kita mau baca-baca, kita mapping dulu lah nih ya. Iya ya. Prediksi-prediksian gitu. Hmm. Kalau Nadi nomor urut 1, partai pengusungnya, partai apa yang besar gitu? Kalau nomor 1 itu PD Perjuangan karena Nuryanto ini kan kadernya. Oh ya? Oh, Kadernya kader-kader PD PDIP Perjuangan. ya? PD Perjuangan sama PKS kayaknya mereka berdua. PKS. Oke, oke. Besar juga ya. Iya. Bu Megawati ya. Tapi nomor 2 lebih asli, lebih asli. Asli ini lebih banyak yang mendukung. Oke, asli Pak Amsakar. Partai-partai pengusungnya tahu nggak? Oke, pertama Gerindra. Oh, wah, Pak Prabowo ya. Makanya Ini kan di spanduk mereka itu Prabowo di atas kan. Pilihan Prabowo. oh iya 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 iya. Jadi udah menjual nama Pak Prabowo. Ya biasa kan. Iya iya. Partai apa lagi? Nasdem. Oh, sudah masuk. Nasdem Surya Paloh ya. Nasdem. Yang lain? Golkar. Golkar. Golkar masuk. Wah, udah partai besar semua di situ. PSI kayaknya masuk. Pasti itu PSI. PSI juga masuk. Oh, Kaisang ya. Kayaknya kalau dari partai-partai itu kayaknya Secara partai politik dukungan partai lebih banyak ke nomor 2. oh, partai besar-besar Ya, pula kan. karena kemarin itu pernah ada wacana bahwa nomor 2 ini lawan kotak kosong. Nah, gitu karena tidak ada partai politik yang lain yang mencari calon. Iya Nah, iya iya. tiba-tiba di menit akhir PD Muncul lah. Perjuangan memunculkan Nadi ini tadi. Iya, PDIP pasti dong. Tapi bagi saya Sebesar itu. bagi saya itu bagus karena kalau cuma satu calon kita nggak ada pilihan kan artinya kita nggak punya perbandingan. Nggak asik lah Nggak gitu. asik. Nggak asik Bisa pilkadanya. kita menunjuk cuma satu orang Iya aja iya gitu, nggak ada nggak lawan. asik ya benar benar. Jadi ya bagus PD Perjuangan datang di saat akhir mencalonkan Nadi kan. Ah, oke oke. Jadi Nuryanto ini sebenarnya dia masih menang jadi anggota DPR. Tapi karena demi mencalonkan wali kota ini dia mengundurkan diri. Oh, gitu. Setelah dilantik 1 hari kemudian dia langsung mengundurkan diri. Iya ya. Nah, karena dia mau jadi wali kota Batam. Batam. Oke. Dari kedua pasangan ini, prediksi secara pribadi Pak Dumi Barasa siapa yang akan menang? Secara karakter saya dua-duanya menurut saya humble dua-duanya. Dua-duanya. Nuryanto juga humble, Pak Sakramat juga. Karena bagi saya saya kan minoritas juga, secara agama juga, secara kesukuan juga minoritas. Minoritas. Tapi dia pernah berkunjung kan ke organisasi saya gitu kan. Oh ya, organisasi apa itu? Saya itu ada 2 organisasi. Satu Pemuda Katolik, satu Generasi Muda Papa Indonesia. Khusus Batam, khusus Kota Batam. Oh. Tapi kalau Pemuda Katolik kan udah nasional. Oh, ada. Pemuda Katolik udah nasional. Kami itu di Batam ini namanya Komcap. Berarti tingkat Kepri ada lagi Ada dong? namanya Komda. Oh, tingkat nasionalnya? PP itu pusat. Pusat di Jakarta. Pengurus pusat namanya. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh. Jadi siapa yang datang ke acara ini tuh? Amsakar Ahmad ini udah pernah. Pak Nuryanto? Pak Nuryanto ini kita justru lebih duluan. Karena kan kita selalu kerjasama dengan Ansor. Pak Nuryanto ini kan kadernya Banser. Oh, Banser. Ya, Oh. jadi Banser kan selalu bantu gereja. Gitu. Ah iya iya benar. Jadi kegiatan sosial ya. Sering ngopi-ngopi bareng lah. Gitu. Jadi ngopi bareng sama Pemuda Katolik ya, bukan sama saya ya. Iya iya iya. Secara track record jam terbang dalam memimpin. Kalau memimpin ya siapa? Pasti Pak Amsakar Ahmad. Lebih condong ke sini. Karena dia kan wakil wali kota dua periode kan. Track record. Nah, track recordnya kan selama dia mendampingi Pak Rudi sebagai wali kota kan nggak ada pernah masalah apapun. Nggak ada pelanggaran hukum. Nggak pernah dia ada namanya yang tercoreng kan. Atau ada kasus nggak ada? Nggak ada kasus. Aman-aman aja. Aman-aman saja. Oh. Gitu. Tapi secara memimpin karena kan memimpin wali kota kan berarti kan pengalaman wali kota sama. Iya, sebenarnya posisi wali kota dengan wakil wali kota sama kan. Hampir sama aja. Kalau wali kota nggak ada berarti yang menjalankan pemerintahan kan wakil wali kota. Kalau Pak Nuryanto pernah jadi pemimpin daerah nggak? Ini belum, yang lain masih di anggota DPR. Atau dewan lah ya. Atau ada yang tahu, boleh lah, mungkin saya salah informasi. Tapi saya belum pernah. Iya. Mungkin memimpin organisasi pernah ya. Iya, tapi kan beda lah yang memimpin organisasi atau DPR. Pasti beda dong cara atau strategi atau gaya memimpin sebuah daerah ya. Iya, benar. Karena scale-nya udah lebih gede gitu, lebih besar. Jumlah manusia yang harus dikelola itu kan lebih banyak gitu kan. Karena dia kalau kita jadi pemimpin ini kan semua acara kita harus datangi, mau siapapun yang buat kan. Mau itu lawan kita juga kita harus datang. Oh. Karena kita udah jadi pemimpin satu daerah, nggak lagi komunitas atau
satu apa namanya kayak kesukuan dan sebagainya, Enggak lagi ya. Kita udah mencakup semua. Nggak diskriminasi lah gitu. Iya, iya, iya. Kalau secara pribadi, Pak Domi akan memilih siapa? Bisa nggak bedakan di video ini? Sebenarnya ini rahasia sendiri juga ya. Iya, Nanti iya. kan pasti tiap banyak orang nonton. Iya. Apalagi saya juga pengen ada karir politik juga. Oh gitu. Artinya saya kalau untuk pilihan saya nggak berani sampaikan Di sekarang. sini ya. Tapi kalau berdasarkan peluang saya bisa kayak memprediksi lah ya. Memprediksi, kasih prediksi untuk kedua nomor ini kemungkinan besar siapa yang akan menang? Secara kekuatan sebenarnya 50-50. Pokoknya overall secara segala aspeknya lah. Aspeknya saya lebih condong ke nomor 2. Akan prediksi dia yang akan Iya. menang. Oh, 2. Asli ya. Asli, oh, Pak Amsakar ya. Tapi kita nggak tahu nanti di menit-menit akhir Nadi bisa memberikan sesuatu kejutan. Gebrakan gitu Iya. ya. Tapi untuk saat ini kita prediksi, Ya kalau saya prediksi Bapak asli. Asli. Seperti inilah. 55% dengan 45% gitu lah. Beda-beda tipis. beda tipis berarti ya. Oh. Tapi ini peluangnya kalau dia di atas 40 pasti menang. Mau dia berapa persen? Ya 51 udah menang lah. Ya, prediksi masih gitu. Karena saya nggak bisa bilang asli akan menang dengan suara yang terlalu enggak bisa juga. Oh gitu. Karena Pak Novanto ini kan dia organisasinya besar. Oh. Ansor, Bansel kan sama dia semua. Iya. NU kan sama dia. Iya benar. Dan dia udah pernah ketua DPRD kan Kota Batam. Hmm. Masanya pasti jelas dong. Kalau nggak mungkin dia terpilih terus. Iya. Dan Tapi kita nggak tahu lah apa yang terjadi hari-hari ya. kalau di asli ini kan yang menjadi sebuah kelemahan menurut saya adalah di wakilnya. Sorry, maaf ini. Claudia. Iya, karena Kelemahannya? kenapa? Karena dia kan bukan asli, maksudnya dia bukan berkecimpung di dunia politik Batam. Sebelum ini. ya. Banyak orang kan tanya ini siapa kan? Iya. Bahkan saya sering baca-baca itu kok wakilnya ini gitu. Nah, itu kan berdasarkan yang saya baca Kayak di luar ekspektasi ya. Kenapa dia gitu? Kenapa nggak pejabat-pejabat Batam ini Iya, gitu loh, yang udah jago track recordnya gitu. Kenapa nggak yang ini diambil Pak Amsakar? Tapi kita nggak tahu di luar itu. Kadang kan di politik ini butuh pendanaan kan. Yes, politik itu Iya. susah dibaca. Karena politik ini kalau kita nggak ada dana juga susah juga bergerak. Kita ada dana mau bikin spanduk mau bikin baliho segede gaban itu dari mana uang? Dapat uang, pasti uang kan. Pasti ada donaturnya kan. Menurut saya wakilnya donaturnya. Menurut saya nih, sorry. Prediksi lah ya, mungkin ya. Kita bebas tafsir lah ya. Tafsir ya, kan Ya, ini tafsir berpendapat. gitu. Biasanya bagi saya peluang yang nomor 2 lebih besar. Karena mereka udah jor-joran juga kampanyenya. Iya, udah aktif ya. Udah aktif di awal-awal. Karena di awal-awal pun pertama kan banyak calon kan. Di awal. Wih, banyak calon banyak itu. Tapi yang udah ujungnya daftar ke KPU 2 aja jadi. 2 aja dulu. Kan. Apakah masih bisa daftar orang ketiga? Nggak bisa lagi. Udah tutup ya? Udah tutup. Oh iya. Karena kan udah pengambilan nomor urut. Oh iya, udah selesai ya. Selesai. Di 2 aja berarti. 2 aja. Pak Domi kan aktif di 2 organisasi nih. Kita kalau mau bahas kayak sisi-sisi dunia gelapnya, dunia perpolitikan, dunia organisasi, ormas segala macamnya atau sejenisnya lah. Kalau seandainya kedua pasangan ini datang merapat ke organisasi kalian, tanda petik nih, kong kali kong, jual beli atau tabur tuai, mau nggak? Mereka mau minta suara dong pastinya. Sebenarnya kalau organisasi pada saat masa kampanye lah dia menjadi ratu. Organisasi itu. Iya. Karena di mana-mana yang mau calon pasti sungkem ke ketua-ketua organisasi. Tujuannya biar mendapat suara. Iya, suara. Suara dan sebagainya, itulah di baik itu. Tetapi di organisasi saya itu Pemuda Katolik atau Generasi Muda Papua Indonesia pun kita punya namanya, kita nggak memainkan politik praktis. Ada nggak itu di kode etik atau ART, ADRT ada, gitu di ya? anggaran rumah tangga. Ada ya? Anggaran dasar. Iya. Itu ada bahwa kita nggak bisa menggunakan organisasi untuk politik praktis. Artinya kita mendukung salah satu calon. Kita nggak diperbolehkan untuk itu. Tetapi kalau kita punya kedekatan secara personal ke calon itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, itu namanya politik yang apa ya? Ya kita butuhlah kerjasama dengan semua orang. Kan tujuan kita bikin organisasi dan kita belajar juga untuk berpolitik dan sebagainya. Tetapi kita tidak bisa ucuk-ucuk kita buat pertemuan pers kita bilang kami mendukung nomor 1, nggak bisa. Oh nggak bisa. Mendukung nomor nggak bisa. Misalnya nih kalian ngumpul nih di organisasi Katolik atau Pemuda Pak. Ini misal lah gitu pengandaian Pak Domi sebagai ketuanya. Terus ini internal ya, internal organisasi saja. Yuk kita dukung nomor ini gitu. Boleh bilang kayak gitu? Bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena
kan saya di Pemuda Katolik bukan ketua, saya itu OKK lah ya. Nah, tapi kalau di generasi muda Papua Indonesia memang saya ketua. Walaupun saya ketua, saya tidak punya hak untuk mendukung Salah satu calon dengan membawa nama organisasi. Tapi Oh, nggak kalau bisa saya ya. pribadi ketemu sama calon, oke-oke aja. Kalau ada tawaran yang tinggi, tetap juga nggak bisa. Tawaran setinggi apapun artinya kita bawa pribadi aja, jangan bawa organisasi. Oh, Tapi kalau kita memang orangnya mau cari kesempatan bisa-bisa aja kan. Kita itu bawa udah nama. di luar di luar itu di luar aturan lah, udah etikanya udah salah. udah melanggar lah ya. Oh, ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita bukan partai politik kan. Iya. Kita Organisasi lah. Organisasi kepemudaan. Karena di pemuda kita itu ada pasti kader dari partai-partai ini. Misalkan nih kami kan pasti ada kader PD Perjuangan, ada kader Hanura, ada kader Nasdem gitu. Campur di Pemuda Katolik itu banyak orang yang dia berdiri di partai lain. Iya, banyak. Tapi kita disatukan di Pemuda Katolik. Nah, kita sama-sama berkembang membawa nama organisasi kita. Iya. Jadi kita nggak boleh memihak satu pihak atau satu calon. Nggak bisa. Betul. Tapi sejauh ini sudah ada yang datang, yang kampanye yang 2 ini belum? Kalau untuk Pak kayaknya ini internal lah ya, nggak bisa lah ya. Oh, internal ya. Nggak bisa Nggak bisa. Belum ada yang merapat ya? Belum ada. Oh iya. Ada itu masuk itu internal lah. Internal aja. Kita kalau ngopi-ngopi bareng di Morning Bakery mungkin ada. Tapi kalau kan udah sebelum nggak boleh di sosial juga. Oke. Kalau kita ada ngobrol diskusi di belakang layar itu pasti ada. Pasti ada ya. Mungkin ada kayak kami akan mendukung kalau ada ini nih gitu. Timbal baliknya ada biasanya. Tetapi ya itu tadi memang itu bukan menjadi konsumsi publik, lebih ke internal aja. Internal aja. Oke. Kenapa sih Pak Barasa terjun ke dunia organisasi atau politik ini? Emang passionnya di situ atau gimana sih? Salah satu memang saya mau ngupgrade diri lah ya. Karena menurut saya kalau kita ikut organisasi, salah satu kita pasti diasah untuk jadi seorang pemimpin. Ya. Terus kita belajar untuk menjadi orang yang melek terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Misalkan politik masyarakat hari ini apa, terus apa yang terjadi, sehingga kita bisa memberikan solusi juga, bukan sekedar hanya penonton doang gitu. Tetapi kita bisa aktif dan memberikan solusi. Kan belum tentu kalian misalnya angkatlah sebuah aspirasi ke pemerintah setempat. Tapi kan belum tentu yang kita usulkan itu dilaksanakan gitu. Pasti masukan-masukan gitu tuh dibantai juga. Kita bilang 100%, tapi saya kita ada usaha. Oke. Karena kan banyak kan kalau nggak di demo nggak bergerak kan. Kalau nggak viral gitu. Nggak ada kan. Iya. Misalkan kayak kemarin lah ada yang lagi di demo-demo tentang apa di ibu kota. Kalau nggak di demo sama siswa atau organisasi apakah dijalankan? Enggak. Nggak akan tahu juga kita. Harus kita push juga harus gitu. Harus disampaikan, harus diviralkan. Nah, tujuan kadang organisasi adalah memviralkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadilan menurut kita. Karena kita memang demokrasi juga ya, apa kita ya bebas ya. Dan kita memang sudah ada terdata di Kabespol, artinya kita udah didata di hukum bahwa organisasi itu diakui secara nasional. Jadi kalau kita bersuara kita punya hak. Yang 2 ini sudah ada legalitasnya nggak? Kalau yang Pemuda Katolik udah ada, tapi kalau Pemuda Pak masih belum proses. Misalnya kita minta izin dari pemerintah Batam atau Kepri gitu, surat keterangan apa lah yang harus kita punya legalnya di Pak itu? Kalau Bapak ini kita harus dulu ke Kasbangpol. Apa itu? Ya, itu tentang kita kalau kita punya organisasi kita harus daftarkan. Cara daftarkannya kita harus buat struktur jelas. Siapa ketuanya, sampai ke anggota-anggota. Anggaran rumah tangganya apa saja, tujuannya buat apa. Iya. Jadi benar-benar kita lengkapi. Iya. Dan itu kita ada juga notarisnya dan sebagainya. Nggak asal-asal bikin organisasi terus ucap minta dana ke pemerintah, nggak bisa. Baru kita ajukan lah ke Kasbang itu. Terus nanti mereka minta bikin nomor rekening nama organisasi. Bisa itu sampai ke kementerian nggak sampai? Ya harus kalau dia udah nasional. Ke kementerian apa ya kira-kira? Kalau untuk organisasi ya. Untuk organisasi ormas itu di bawah naungan kementerian apa? Kementerian apa ya? Kemendagri kah? Kemenkumham kah? Kayaknya luar dalam negeri. Kemendagri. Iya. Itu udah sampai atas lah ya. Di bawah naungan itu menteri itu. Tapi kalau misalnya organisasi kita ini kan masih setingkat Kota Batam, saya rasa nggak perlu lah urus sampai ke Mendagri ya. Nggak perlu. Kecuali Pak se-Indonesia gitu baru ya. Mungkin ke ya wali kota gitu. Tingkat Batam aja lah. Perwakilan. Banyak kan organisasi hanya tingkat kabupaten. Iya. Lebih banyak mana nih Pak?
membernya atau anggotanya? Pemuda Pak atau pemuda Katolik? Sebatam aja dulu yang Batam. Kayaknya pemuda Katolik lah. Oh iya ya. Karena kan udah umur 28 1128 loh pemuda Katolik ini di sejarah yang terbentuk. Oh. Jadi pemuda Katolik ini ikut juga dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan Sumpah Pemuda itu dituliskan di kantor pemuda Katolik di katedral. Oh iya. Dirumuskan gitu. Ada pertinggalnya gitu ya, ada Ya, sejarahnya. ada. Jadi kalau kita bilang sejarah pemuda Katolik ya luar biasa banyak lah. Dan kita kader-kadernya udah sangat luar biasa. Itu kader pemuda Katolik ini. Iya. Karena bagi kami di Katolik, pemuda Katolik ini salah satu apa dibilangnya kayak corongnya pemuda Katolik untuk bisa berbaur dengan antaragama. Jadi kami selalu bikin kegiatan itu dengan Ansor, antar umat beragama ya. Gitu. Iya. Kalau mungkin nanti Bapak jalan-jalan di arah ke Barelang, setiap lebaran itu nanti ada namanya gazebo toleransi. Gazebo toleransi ini biasanya yang ada di situ Banser pemuda Katolik. Jadi semua orang bisa pakai. Bisa pakai. Iya. Bisa ada kecelakaan, ada ambulannya kita bantu ke rumah sakit. Ada yang kecapean kita kasih tempat gitu. Iya. Namanya gazebo toleransi. Iya. Kalau untuk didata kira-kira pemuda Katolik ini sebatam itu ribuan kayaknya, lebih lah ya. Yang terdata secara administrasi ya paling 1000-an. Kalau digabung sama yang belum ikut join gitu kayaknya, wih banyak kan? Banyak karena kan syarat untuk masuk pemuda Katolik kan umurnya 17 sampai 45 tahun. 45? Iya. Udah nikah atau belum nikah bisa atau gimana nih? Bisa, yang penting umurnya 17 sampai 45. Yang nikah pun bisa masuk? Bisa. Cewek, cowok? Cewek, cowok bisa. Bisa masuk ya? Jadi di Katolik itu ada beberapa organisasi. Pemuda Katolik, WKRI, PMKRI. Nah, kedua organisasi ini bisa masuk ke pemuda Katolik. Kan satu mahasiswa. Iya. Satu wanita. WKRI wanita. Iya. Jadi bisa masuk ke pemuda Katolik. Kalau pemuda berarti dari situlah semua ya? Semua. Cakupannya ya? Cakupannya. Kayaknya itu kayak induknya lah. Induknya gitu. semua. Iya. Artinya WKRI boleh masuk ke sini. Iya, tapi kan pemuda Katolik belum tentu bisa WKRI. Kalau udah cowok kan bisa masuk kan? Iya benar. Nah, kalau di mahasiswa nggak mungkin nggak semua pemuda Katolik mahasiswa iya. Yang non mahasiswa nggak bisa masuk. Iya, tapi mahasiswa boleh masuk ke kami. Karena kalian lah induknya gitu lah besarnya. Iya. Jadi semua bisa mencakup pemuda Katolik. Jadi bagi yang di Batam yang mungkin belum ikut. Ya belum ikut dan beragama Katolik ya. Baru yang Pak banyak loh teman-temanku belum ikut kalian pemuda Pak itu kadang banyak. Saya juga orang Pak ini, saya agak miris sebenarnya. Kenapa? Solidaritas kalian minim atau memang mindset atau apa nih kendala di Pak itu? Mindsetnya. Karena pernah kan kita cerita, ada lo temanku ini, Pak juga, tapi nggak ikut lo kalian. Enggak. Pernah kan banyak kan? Banyak kali di Batam ini. Saya jadi ketua pemuda Pak ini baru berapa bulan? 4 bulan atau 6 bulan kan? Kayaknya berat kali untuk ngumpulin orang-orang Pak di Kota Batam ini, pemudanya khususnya. Karena bagi saya, mereka berpikir bahwa pemuda Papua ini nggak ada gunanya, dia pikir. Padahal nanti kalau kalian ada apa-apa kalian datang ke kami juga. Kasih tahu dulu secara generalnya program intinya pemuda Papua ini apa gitu. Ya salah satunya program paling rutin yang kita lakukan adalah pertemuan rutin setiap bulan. Tujuannya buat apa? Biar kita para pemuda Papua di Kota Batam ini bisa saling kenal, silaturahmi terjaga. Iya. Kemudian kalau kamu misalkan jalan ke sana kemari, kan yang kamu dengar bahasa Indonesia, bahasa orang lain. Yes. Kalau kita ketemu pasti kita menggunakan bahasa Pak. Kita bisa melestarikan budaya, bahasa kita dulu. Ya, bahasa ibu lah istilah bahasanya. Kita melestarikan bahasa kita, terus di mana lagi kita bisa ketemu satu suku kalau nggak di kumpulan ini? Belajar budaya ya. Budaya kita juga. Kemudian kan kita pasti punya kegiatan program-program. Misalkan ada apa-apa di jalan, kita bantulah. Misalkan kamu ada duka, pasti ada dong dari kas organisasi. Iya, bantu. Kunjungin juga. Gitu. Kita juga punya program olahraga rutin setiap malam minggu di SD. Ya itu olahraga kan. Itu kegiatan-kegiatan positif untuk anak muda. Untuk merekatkan silaturahmi juga ya. Jadi misalnya orang-orang Pak di Kota Batam ini, kalau kalian dengar video ini, terima kasih bro karena udah kasih. Ya cobalah untuk ikut bergabung. Namanya Generasi Muda Pak Indonesia. Kota ada Batam. Di Facebook, di IG gitu. Semua ada. Gema gitu, Gema Pak udah pasti dapat. Di IG, TikTok ada. Udah banyak itu. Artinya kalau nggak sekarang kapan lagi kita membangun suku kita ini? Kalau nggak kita siapa lagi? Iya benar. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi ya mudah-mudahan lah kalian tersentuh hatinya untuk ikut melestarikan suku Pak di Kota Batam ini. Dan mengenalkan budaya Pak juga gitu kan. Bangga lah terhadap bangga. Margamu
tunjukkan kamu marga Papa, ya kasih tahu sama orang. Nah, karena Bapak singgung nih masalah marga. Pernah nggak ya di sekitar Bapak aja ya, dia asli orang Papa, suku Batak Papa ya, tapi dia tidak mau mengakui dirinya sebagai orang Batak Papa. Ada nggak Bapak temukan di sekitar Bapak? Baru sekali memang aku ada. Di mana itu? Dia bilang dia Boru Sinaga. Di mana? Di Batam. Di Batam ini, oke. Terus, Rupanya dia buru-buru tuh. oke. Baru tuh kan. Ngomong langsung sama orang? Iya, WA-an gitu. Oke. Terus aku pikir, Sinaga. Sinaga apa? Nggak tanya gitu? Dia bilang, kenapa Sinaga? Ya karena lebih dikenal orang kan. Iya. Berarti balik ke mindset ya? Yes, Iya, kan, mindset ya. artinya itu sama kayak kita tidak mengakui jati diri kita loh. Tidak mengakui identitas Iya, kita kita gitu. tidak kita akui. Apa bilang kayak berarti kalau dia bilang kalau kami kan juang-juang kan. Iya, iya. Berarti kalau dia ketemu sama Horas jadinya. Iya benar. Kalau kami kan manggil Abang Ipar ataupun kan Silih kan. Kalau dia berarti panggil lain dong. Iya, iya. Makanya kadang saya juga agak udahlah gitu. Mungkin kami ini memang agak terbelakang. Dia udah dewasa. Ya udah Wow. udah umur udah merantau 20-an ke atas lah berarti. Itu masih ada manusia kayak gitu ya? Masih. Miris lah. Berarti itu perlu itu masuk di organisasi biar di sosialisasikan itu. Ya, saya udah masuk ke grup, dia nggak tahu bahasa apa-apa, bro. Oh. Pakai bahasa Indonesia. Itulah perlu di training tuh, diajarin tuh. Supaya budaya itu jangan hilang gitu. Mindset itu. Saya berharap dia yang hilang, bro. Terus saya bawa suku Papa juga malu. Menurut saya kayak gitu kan. Karena bagi saya tuh mendingan sedikit tapi berkualitas. Oh iya. Mendingan banyak bikin malu kan. Iya benar. Ya, mendingan sedikit tapi berkualitas. Berkualitas orang-orangnya Iya, memang. orangnya SDM-nya bagus. SDM bagus. Ini banyak tapi kalau nggak bisa juga menjaga buat apa juga. Tapi kan di awal kita punya usaha juga merangkul dulu lah gitu. Saya selama 2 tahun ini kayak bergaul juga kan. Maksudnya kumpulkan semua orang Papa, ya ada masukan. Ada grupnya sendiri, kadang nggak dikomen pun enggak. Oh, iya. Direspon tuh, mungkin dibisukan tuh. Itu grup dibisukan dia. Iya. Bisingkalin nih organisasi orang gitu. Sadis memang. Padahal saya secara ketua pun nggak aja ada yang saya dapat dari situ apapun. Iya. Memang saya bangga sebagai seorang orang Papa bisa kenal orang Papa di Kota Batam. Memang itu aja sih. Ya, itu kebanggaan. Iya. Kalau soal energi, tenaga, duit habis semua. Nah, sedikit ya teman-teman masalah organisasi ini. Saya udah capek ikut organisasi. Iya, memang nggak ketua, tapi receh-receh pion-pionnya atau pengurus-pengurus kenlap-kenlapnya gitu. Nah, yang kita bahas seperti yang Bapak bilang tadi, yang nggak melihat cuannya, nggak melihat ininya, hanya kebanggaan aja lah kan, bisa silaturahmi dan sebagainya. Nah, aku untuk saat ini, aku stop dari semua organisasi. Ini pendapat pribadiku ya. Ini kita berbagi di sini teman-teman, bisa berkata pro dan kontra lah gitu. Contoh di Batam, buat teman-teman yang di Batam lah khususnya. Saya tinggal di Bengkong atau Sipungapanas. Organisasi ini sekretnya di Batu Aji, itu Sagulung gitu. Itu jarak jauh kan. Kemudian, seperti yang Bapak bilang barusan, tenaga, habis uang, habis pikiran. Iya betul. Kebanyakan dan hampir setiap waktu ketika buat event, nggak pernah on time. Iya, itu faktanya. Contoh, kita buat acara di undangan itu jam 3 atau jam 4. Itu minggu. Pada saat itu kita libur kerja kan, karena kita sama-sama cikgu nih ngajar kan, minggu libur. Di situ weekend kita, di situ free time kita, di situ juga disita waktu paling banyak, hanya di satu titik organisasi. Saya datang sebelum jam sesuai undangan. Jam 4 undangan, jam 4 sore saya datang setengah 4. Tahu nggak acaranya kapan mulai? Jam 6, jam 7. Jam 7, setengah 8. Jadi spending time, buang waktu saya di situ 2-3 jam. Kalau mindset orang luar nih, saya berkomunikasi sama orang luar, saya bukannya sok-sokan nih ya, tahu kan saya jurusan bahasa Inggris. Buang waktu 2 jam, 3 jam, sia-sia, mereka udah bisa berkebun katanya. Udah bisa baca buku novel berapa halaman katanya. Serius, itu orang luar loh. Itu di libur di situ juga disita waktu kita. Belum lagi jalan dari Bengkong ke Batu Aji. PP udah makan waktu berapa lama? Udah 1 jam lah. Iya. Minyak berapa? Iya kalau pakai motor. Iya. Kalau dia pakai ojol, Iya. kalau dia naik angkot, udah berapa? Iuran per minggu atau per bulan sekian. Kebetulan ya puji Tuhan, saya sehat-sehat aja, Iya, I'm fine-fine aja. Jadi organisasi nggak pernah bayar saya, nggak pernah keluar uang organisasi ke saya gitu, nggak pernah. Jadi saya ngasih gini. Jadi saya pikir analisis nih ya,
saya masih miskin. Hidup saya masih melarat. Iya, Bang. Saya hidup di organisasi, habis waktu, habis tenaga, habis minyak, habis pikiran, habis semua. Mending saya keluar organisasi, saya fokus cari cuan aja sekarang gitu. Itu menurut Iya, saya. Bang. Tapi kalau kalian punya banyak duit, uang melimpah, uang lebih, kamu ikut organisasi, bantu organisasi, bantu banyak orang, bermanfaat. Tapi kalau kita masih miskin, saya masih miskin. Saya aja makan susah, baru-baru mau ngasih iuran, baru-baru mau ongkos angkot PP dari Bengkong ke Batu Haji gitu. Kita aja makan susah, bayar ongkos aja susah. Makanya saya bilang di video saya udah upload, ya kalau kalian masih miskin melarat, gak usah dulu ikut organisasi, fokus cari kerja, fokus cari duit, saya bilang. Iya, benar-benar. Betul kan? Ya baru-baru bayar iuran, kita aja makan susah gitu loh. Karena saya merasa saya udah mulai mampu, makanya saya ikut. Gitu. Bukan saya pikir, saya dulu setahun 4 tahun 5 tahun saya nggak pernah ikut organisasi apapun. Ya, orang melarat kita kan. Di gereja pun saya jarang. Makan susah gitu kan. Makanya konteksnya itu garis bawahi, kalau kamu masih miskin, melarat, belum ada punya apa-apa, Anda masih sampah gitu, ya udah fokus cari cuan, kerja, nggak usah dulu ikut organisasi. Kalau Anda ikut organisasi, walaupun hanya anggota ya, anggota dan ikut aktif di setiap kegiatan, ya Anda makan miskin, nggak ada duit. Betul kan? Banyak pengeluaran. Banyak pengeluaran, apalagi merokok. Nggak merokok di situ? Iya. Pasti merokok dong. Nggak mungkin nggak merokok. Minum, jajan segala macam, ya gitu. Oke lah, kayaknya kita luar biasa banyak nih. Jadi harapannya dengan ikut organisasi bisa membantu orang sekitar. Saya lebih ke mengubah diri saya dulu. Iya. Saya jadi lebih baik. Kalau saya lebih baik, baru saya bisa membantu orang lain. Kalau saya susah, bagaimana saya bantu orang lain? Oh iya, benar. Jadi saya punya prinsip, saya bahagia dulu, baru bisa bagian orang lain. Saya bantu diri saya dulu, baru saya bisa bantu orang lain. Kalau kita udah kondisi oke nih gitu, baru kita bantu orang. Kalau kita masih melarat, nggak usah menasihati orang. Iya, kita masih ngos-ngosan gitu ya kan? Cukup dia kerjakan apa yang bisa kerjakan. Bener. Masih susah ya. Tapi kalau kita merasa udah hebat, udah bisa bantu ya kita ngomong lah. Itu dari saya. Itu aja ya. Oke, terima kasih Pak Barasa buat waktunya malam ini. Thank you. Sukses terus buat organisasinya dan semoga aspirasi kita didengar oleh pemerintah Kota Batam ya. Dan semoga Kota Batam semakin maju. Ini kita kan tinggal di Tanah Melayu. Batam atau Kepri sekitarnya Tanah Melayu nih. Biasanya orang Melayu jago-jago pantun. Bisa pantun nggak? Aku bisa nih. Coba dites dulu yang pendek. Kalau tadi kan di briefing sebelum ini aku bisa pantun nggak? Nggak bisa. Yang singkat aja gitu. Yang pendek-pendek atau jalan-jalan apa gitu. Kayaknya jalan-jalan ke Kota Batam. Saya tahu lah aku. Sorry. Berarti di next video kita bikin video. Kita buat konten harus ada pantun ya. Awal dan penutup. Harus ada pantun ya. Janji ya. Janji. Betul ya. Janji. Oke. Cukup demikian teman-teman. Saya undur diri. Saya Samuel Silaban. Saya Dung Barasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.